Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang penjualan secara online. Kita coba untuk membuat konten-konten penjualan online yang dari nol, dari awal, sehingga kita bisa ini bukan masalah Anda pintar atau tidak, Anda itu pendidikannya tinggi atau tidak, tetapi dengan cara jualan online memecah kebuntuan dari nol, maka kedepannya Anda akan bisa mencoba melakukan penjualan dari yang paling mudah sampai dengan omset paling besar. Hari ini kita akan coba untuk belajar bagaimana untuk menentukan produk apa yang kira-kira bisa kita jual, dan ini tidak harus produknya pakaian dan yang sedang laris, itu tidak. Cara saya simple, cara kita itu simple. Kita tentukan produk satu, kemudian kita pelajari marketnya di masing-masing online shop seperti Shopee dan Tokopedia. Kemudian kita pelajari juga kompetitornya ya. Kemudian kita mau mengarah ke penjualan yang sebelah mana atau segmen yang mana. Jadi tidak harus sesuai dengan pakem bahwa kita kalau mau jualan banyak harus menggunakan sistem seperti ini. Ada juga yang menggunakan jualan tanpa modal. Betul, kalau jualan itu memang tanpa modal, tetapi cara-caranya pasti nanti larinya ke Shopee Paylater, kemudian Tokopedia, Kredivo, Paylater yang kira-kira itu dipinjami. Nah, ada yang bisa seperti itu. Kemudian ada juga yang tanpa modal, kita bekerja sama dengan orang yang punya produk. Caranya, misalkan kita ketemu tukang bikin kandang ayam seperti saya. Tukang kandang ayam itu kan dia punya modal, dia sudah ada bahan baku, dia punya keahlian, kemudian dia juga punya skill, kemudian dia tahu mana yang bagus atau yang tidak. Sedangkan kita bahkan tidak tahu ya, bahwa ini kayunya harus seperti ini untuk bikin kandang yang seperti yang lebih bagus, kayunya harus pakai jati atau tidak, atau pakai palet, atau pakai jati Belanda, atau pakai yang lain. Nah, itu yang lebih mengetahui itu tukang kayu tersebut. Nah, saya bekerja sama dengan beberapa orang yang punya modal. Nah, ini sini tak jualin, tak jualin, tak bantu jual. Yang jelas market saya tentukan, market kita tentukan. Misalkan nanti akan saya beri di slide tersendiri, di situ di marketnya itu ada di mana, kita menentukan harga yang berapa ya, kita mau ambil untung berapa, itu ada semua. Nanti saya akan coba tunjukkan, walaupun jualan saya belum terlalu besar ya, segmen saya juga segmennya ada di tengah, tidak kemudian ketika kita ketemunya dengan kandang ayam, itu ada kandang ayam rakitan dari bambu, kemudian kandang ayam mix antara bambu dengan kayu, kemudian ada juga yang musuhnya itu ada kandang ayam impor ya, kemudian ada juga kandang ayam yang model baterai dan sebagainya. Itu banyak sekali. Kemudian di satu sisi harganya juga berbeda-beda. Nah, saya sudah menentukan dari awal bahwa kandang ayam saya itu ada di segmen menengah dengan harga sekian,
dengan kompetitor 1 2 3 ya, yang tidak terlalu banyak. Nah, di situ saya kemudian meminta kepada rekan tukang saya, dan dia juga punya modalnya, dia punya kayunya, dia punya skillnya, dia punya alat-alatnya, itu untuk membuat kandang dengan spek seperti ini. Nah, nanti akan saya tunjukkan kandang saya seperti apa, kemudian cara pembuatan dari tukangnya bagaimana, kemudian saya menjualnya seperti apa di Shopee dan di Tokopedia. Untuk saat ini untuk pemula itu bisa gunakan 1 atau 2, itu sudah cukup ya, artinya kita untuk melatih 100.000 pertama, 100.000 kedua, 100.000 ketiga, itu muncul terlebih dahulu dari penjualan-penjualan kita yang ada di online shop tersebut. Ini kalau kita sudah mulai masuk ke sana, kita nanti akan betul-betul belajar mengamati kompetitor, itu lebih mudah daripada di dunia real ya, yang bukan online ya. Artinya karena saya dulu pernah melakukan penjualan seperti di bidang saya yang sebelumnya, yaitu sepeda motor gitu kan. Di sepeda motor saya ambil contoh Honda, Suzuki dan Yamaha, itu persaingannya ketat, bagaimana menguasai satu kelurahan, satu kecamatan, kemudian satu kabupaten dengan market share sekian. Misalkan ada 3.000 unit motor dalam satu kabupaten, kita mau ambil penjualan tidak usah besar, antara 20% saja ya, atau artinya cuma 600 unit saja, itu kita menggunakan saluran strategi marketing yang berbeda-beda. Sama di dunia online pun itu sebenarnya sama ya, tinggal kita bagaimana melihat produk apa. Satu produk itu jangan dicari, tapi kita yang dekat dengan kita ada gitu kan. Misalkan ada besek ya, kemudian besek itu semacam kemasan untuk makanan, untuk cateringan, untuk oleh-oleh ya. Kemudian ada lagi yang model plastik ya, kemudian ada lagi yang model bahwa produk itu banyak gitu ya, kemudian buah-buahan, durian, kemudian ada alpukat dan sebagainya, itu punya segmen tersendiri. Untuk itu kita coba untuk menentukan produk yang paling dekat dengan kita, atau yang ada di sekitar kita, atau punya tetangga kita ya, atau punya saudara kita ya, kita jual dengan harga yang kita tentukan sendiri. Artinya segmen itu yang kita penuhi dengan kekhususan harga kita dan produk kita. Oke, simpelnya kita semua belajar dari nol menciptakan market ya. Kalau belum bisa menciptakan market, simpel adalah melihat nih di sekitar kita ada produk yang kira-kira bisa kita jual. Nah, di situ kita ngambil secara coba-coba saja gitu ya. Dicoba, kemudian kita masukkan produk itu di online shop seperti marketplace, Facebook, kemudian di Shopee online, kemudian di Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan sebagainya. Tapi saran saya satu dulu ya, artinya ada satu produk yang harus kita ambil, kemudian saluran penjualan kita ya satu atau dua gitu. Nah, saat ini saya menggunakan sistem dari awal itu karena saya jualannya waktu itu di marketplace di Facebook, kemudian ada yang menyarankan kepada saya, silahkan Mas kalau bisa dijual di online shop yang lain seperti Shopee gitu kan. Shopee itu triknya seperti ini ya. Nah, saya pikir di YouTuber yang lain juga sudah banyak dikupas. Nah, kalau saya melihatnya adalah satu produk atau satu online shop kita satukan dalam satu jaringan penjualan maka di situ kita akan
ya betul-betul ketemu. Kalau kita searching gitu kan, searchingnya produk kita itu nanti akan muncul banyak sekali di bawahnya produk-produk kompetitor. Nah, untuk itu yang perlu rekan-rekan siapkan dari awal untuk memulai penjualan online itu yaitu satu, produknya. Misalkan ada gelas, mug, kemudian ada kopi, ada baju, ada sandal, sepatu, kemudian ada, dan ini jangan khawatir bahwa ternyata di online shop lain itu banyak banget sudah produknya gitu kan. Jangan khawatir. Karena apa? Karena masing-masing produk ya itu punya segmen atau pasar tersendiri. Jadi satu produk itu tidak kemudian ini produk bagus sekali kemudian dia pembelinya sudah banyak, itu bisa juga itu adalah buatan gitu kan. Sedangkan kita murni, kita jalannya itu murni, kita posting, kemudian cara untuk meningkatkan supaya itu bisa produk kita, postingan penjualan kita bisa dilihat dan disukai oleh orang ya. Caranya ya nanti akan ada beberapa trik ya. Triknya itu ya bisa macam-macam ya. Nanti salah satunya misalkan kok dirubah gitu kan, harganya dirubah, lokasinya dirubah, kemudian ada juga yang di apa namanya itu SEO, kemudian di deskripsi dan sebagainya, itu banyak sekali. Nah itu nanti kita ambil satu-satu. Untuk saat ini yang jelas tentukan dulu produk satu ya. Jadi kita mau jualan satu unit. Contoh yang saya ambil adalah kandang, karena pada saat itu saya juga tidak tahu apakah kandang itu akan laku atau tidak gitu kan, karena saya tawarkan beberapa kali ke rekan, kemudian teman-teman, itu kandangnya berapaan harganya gitu kan. Harganya itu cukup tinggi, kalau menurut mereka itu cukup tinggi. Contoh misalkan kandang ayam saya itu dihargai paling ya kalau boleh 100.000, nanti saya tak ulang kayak gitu kan. Nah dengan melihat kondisi seperti itu kan sebenarnya saya sudah berpikir wah seperti ini apakah laku atau tidak gitu kan. Cuma karena kemudian saya pelajari di online shop itu ternyata barang atau produk yang harganya mahal sekali, kemudian mungkin bahan dan kualitasnya bagus, itu belum tentu juga akan laris di online shop. Mungkin di offline-nya mereka akan laris ya. Akan tetapi ketika kita berbicaranya di online shop, itu yang dilihat adalah ini viewernya berapa, kemudian di like berapa ya. Nah, di situ kita akan melihat permainannya di situ. Oke, jadi tahap awalnya menentukan produk ya. Nanti di sesi berikutnya atau di judul di berikutnya itu nanti akan kita mulai start produknya harus seperti apa, harganya harus berapa ya. Nanti akan kita buka semua, kita kupas lah, kita sharing, betul-betul sharing. Apalagi dengan masa pandemi seperti ini, jualannya rata-rata online ya, banyak sekali lah bisnis besar, bahkan orang-orang yang saat kemarin bisnisnya bagus karena dia punya stok banyak dan sebagainya, dan di saat-saat seperti ini tidak bisa melepas produknya, barangnya, kemudian dia berhenti marketnya, itu satu peluang, dan banyak sekali peluang seperti itu. Artinya misalkan ada ini juragan besar ya, juragan besar baju ya, bajunya itu banyak sekali dan penjualan di masa pandemi itu susut, kemudian dia punya stok di gudang banyak, akhirnya dia harus bagaimana caranya gitu kan. Kalau tidak dilepas dia otomatis stuck, berhenti. Nah kalau dilepas saat ini otomatis dia harus main obral dan sebagainya, itu peluang banyak sekali. Kemudian ada juga yang sepatu kulit ya, itu spesifik. Nah saya lebih cenderung untuk mengambil satu produk yang itu spesifik dengan produksi
lokal, produksi konten muatan dalam negeri saja ya, atau di sekitar kita saja, seperti itu. Dan produk itu harus dibuat sebagus mungkin atau disesuaikan dengan segmennya, harganya disesuaikan. Karena saya menggunakan metode logika biasa saja. Kalau misalkan ini saya jual laku atau tidak. Misalkan saya punya produk di lokal sini itu gedung goreng Sokaraja, karena saya di Sokaraja, di Banyumas, di Purwokerto itu kan yang terkenal gedung goreng Sokaraja. Itu di gedung goreng Sokaraja, di online shop itu juga sudah banyak sekali yang melakukan penjualan. Bahkan yang ada di Jakarta pun itu sebenarnya mereka produknya itu ngambilnya mungkin dari sini, dropshipper dan sebagainya ya, tapi kotanya di sana, dia penjualannya dari sana, itu juga laku ya. Kemudian kerupuk tenggiri ada di Cilacap ya, itu saya melakukan penjualan kerupuk tenggiri ya, dengan harga yang paling tinggi ya. Artinya karena saya betul-betul ambil produk yang berkualitas. Artinya apa? Ketika saya ada pembeli, saya ambilkan dari produk yang baru matang atau produk yang baru dikemas, sehingga expirednya lebih lama. Nah ini yang ya memang kelemahannya, saya tidak bisa stok banyak ya. Saya paling stok 2 bal 3 bal, tapi dengan rasa yang dijamin, dengan produk yang betul-betul baru, maka itu akan menjadi value tersendiri, nilai tersendiri ya. Nah ini yang harus kita coba untuk bikin trademark sendiri buat kita, bahwa oh ini kalau jualannya si Herbalista ya, jadi Shopee saya itu namanya Herbalista, kebetulan itu yang mengelola juga ada istri saya juga. Jadi Herbalista ini kalau jualan kerupuk tenggiri ya, kalau memang produknya tidak bagus, dia akan menghubungi pembeli bahwa untuk hari ini ternyata produknya sedang kosong, tunggu 1 hari atau 2 hari, besok kita kirim. Itu produknya baru lagi, jadi produknya betul-betul fresh ya. Harganya memang lebih tinggi, tetapi nilai expirednya produk tersebut itu masih jauh sekali dibanding dengan orang yang jualannya mungkin harganya cuma di bawahnya, tetapi produknya itu ternyata stoknya banyak gitu. Dan otomatis karena namanya produk makanan itu dia lebih 1, 2, 3 hari itu kan sudah berbeda, rasa juga sudah berbeda. Maka dari itu penjualan kita nggak terlalu banyak sih, cuma 90 bungkus ya, 130 bungkus. Boleh dicek nanti di Shopee Herbalista, di situ juga ada. Kemudian yang kedua, saya juga jual madu, tetapi madu ini tidak bisa masuk ya, artinya madu ini kompetitornya cukup besar. Nah ini yang masih kita pelajari terus, ini kenapa tidak bisa masuk, tidak bisa laku dengan cepat. Tapi kalau secara offline, karena kita punya base customer, artinya kita sudah punya pelanggan, dalam seminggu, 2 minggu, 3 hari sekali sudah ada yang beli ya, kita tidak khawatir. Kemudian untuk produk yang satunya lagi adalah kandang ayam, itu di Herbalista Shopee ada. Kemudian saya juga pakai jaringan di Tokopedia, Muazzam Mall ya. Di Muazzam Mall itu kita jualan kandang, speknya adalah kandang ayam KT, Polan, anak ayam, kemudian kandang ayam walik, pokoknya yang kandang untuk ayam kecil-kecil, sehingga bentuknya dibuat sama kita itu seindah mungkin ya. Kemudian ya itu pun saya karena sudah punya backing dari pengrajin atau dari insinyur tukang saya, dia yang memilih bahannya, kemudian bagaimana memproses kayunya. Ternyata tidak semua kayu sama ya. Kemudian finishingnya harus seperti apa, harus aman untuk peliharaan, bagaimana catnya ya, dan sebagainya. Untuk itu kita menentukannya satu kandang ayam misalkan seperti itu, kita lihat dulu nih
ketika kandang ayam masuk ke dalam online shop ya, di situ persaingannya juga banyak, apalagi impor yang kayu, yang besi itu yang harganya murah-murah. Tapi saya kok melihat ada satu pasar ya, saya mencoba meng-create satu pasar tersendiri. Ada satu pasar yang itu tidak ada harganya di situ, tidak ada produknya di situ, dengan harga kisaran rentang antara 250 sampai 400 sampai 500 sampai 700, itu kompetitornya kosong ya. Padahal produk dengan spek harga di angka tersebut itu sebenarnya mudah dibuat ya. Artinya bahkan kita tahu rumusnya, orang jualan kan pasti modalnya berapa ya, bahannya berapa, tukang berapa, kemudian kita mau ambil profit berapa. Nah, kita tentukan kira-kira produk dengan spek seperti ini, dengan kualitas bahan dan hasil atau desain yang bagus, itu apakah masuk, apakah sesuai dengan segmen harga tersebut. Misalkan saya menentukan dulu dari awal, saya menentukan ini segmen 300 ribuan itu kosong, yang 200 itu banyak. Nah, tapi segmen harga 300 ribu itu kosong, tidak ada produk kandang yang harganya 300 ribu, atau ada tapi tidak banyak ya, hanya 1-2 aja. Nah, itu saya ambil, dan itu saya bahannya adalah kayu. Nah, saya tentukan di situ, kemudian saya mulai coba-coba branding ya, kemudian segmenting sudah jelas, kita brandingnya sedikit-sedikit ya. Makanya nanti akan kita lanjut ya, bagaimana caranya nanti akan saya tunjukkan ya gambarnya, bagaimana kita menentukan ini produk masuk dan bisa laku ya. Itu caranya ya di logika, pakai datanya itu ya dari online shop tersebut ya. Kita cuma lihat datanya, oh ini kompetitor ada berapa, ada banyak atau tidak gitu kan, nanti kita pelajari bareng-bareng. Oke, sementara seperti itu. Nah, kalau yang lain itu kan di depan ya, minta subscribe dan like-nya, kemudian kalau bisa lonceng dinyalakan. Nah, kalau saya saat ini bersama Pak Bro ya, channel saya Pak Bro di YouTube ini, silahkan nanti kalau seandainya video ini punya respon bagus, nanti akan langsung kita tunjukkan ya. Jadi by data, nanti kita pakai laptop juga, pakai komputer, nanti kita tunjukkan data-datanya, mana yang kira-kira segmennya masuk, kemudian juga bisa masukan dari rekan-rekan produk apa nih, kalau misalkan saya punya produk ini, apakah ini bisa masuk di segmen harga seperti ini, apakah ini bagus atau tidak. Nah, oke. Saya juga ada tool ya, tool itu artinya paket untuk penjualan. Misalkan Anda punya usaha ya, kemudian ini saya minta tolong dibuatkan promosinya, kemudian dibuatkan toolnya, kemudian brandingnya, promosi. Jadi setiap ini ada pembahasan sendiri nanti ya. Jadi branding, positioning, segmenting ya, by Hermawan Kertajaya, saya belajar dari sana juga banyak. Kemudian harga ya, ada 4P, place, kemudian price, kemudian masih banyak lagi. Itu nanti kita akan tentukan ya, akan kita urai satu-satu, karena itu berdasarkan pengalaman saja, pengalaman saya setiap beberapa tahun yang lalu, beberapa hari yang kemarin, itu kan kita tentukan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semuanya. Terima kasih. Jangan lupa channel Pak Bro, subscribe and like ya. Terima kasih. Selamat pagi.